I Saw the Devil, membalas kematian sang kekasih secara perlahan. Film ini diperankan oleh Lee Byung-hun dan Choi Min-sik. I Saw the Devil adalah film yang brutal, penuh darah, bahkan kejam. Film ini berkisah tentang pembunuhan seorang perempuan hamil yang ternyata merupakan kekasih seorang agen rahasia. So-hyun melacak pembunuh kekasihnya. Dia memukul pria itu dengan kejam. Pembunuh itu terbangun pada hari berikutnya dengan darah, tetapi masih hidup. Ada juga amplop dengan uang tertinggal di perutnya. Namun, rencana balas dendam baru saja dimulai. Nah, sebelum kita lanjut, subscribe dulu channel ini untuk membantu Birahma terus berkarya. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya agar selalu tahu video-video terbaru dari Birahma. Terima kasih. Seorang wanita bernama Jo-yoon diperankan oleh Oh San-ha terdampar di mobilnya saat malam bersalju. Ia berbicara dengan tunangannya di ponselnya sambil menunggu truk derek. Tunangannya adalah So-yoon yang diperankan oleh Lee Byung-hun, seorang agen untuk NIS atau Badan Intelijen Nasional. Sementara itu, sebuah van kuning berhenti di depan mobil mogok wanita tersebut. Seorang pria keluar dari van tersebut dan mengetuk jendela mobil Jo-yoon. Ia menawarkan bantuan kepada Jo-yoon. Namun, So-yoon menyarankan Jo-yoon untuk tetap berada di dalam mobil sampai truk derek datang. Jo-yoon kemudian bilang kepada pria yang menawarkan bantuan kepadanya. Hingga beberapa saat kemudian, pria menyeramkan bernama Kyung-chul diperankan oleh Choi Min-sik menghancurkan jendela mobil wanita tersebut dengan palu dan memukuli Jo-yoon hingga tanpa sadar. Kyung-chul membawa Jo-yoon ke rumahnya dan memenggal wanita itu. Beberapa hari kemudian, sebuah telinga ditemukan di dalam kantong plastik oleh anak-anak yang bermain di dekat sungai. Ketika polisi tiba, mereka kemudian menemukan kepala Jo-yoon di sungai. Pada saat ini, So-yoon tiba di tempat kejadian dan menyaksikan kepala tunangannya yang terpenggal. So-yoon diselimuti kesedihan yang mendalam dan hasrat balas dendam yang sangat besar setelah mendapati tunangannya tewas dalam kondisi yang mengenaskan, di mana tubuh dimutilasi oleh sang pembunuh. Hasrat membalas penderitaan sang tunangan telah membutakan mata So-yoon. Dia memutuskan menyelidiki sendiri kasus ini. Akhirnya, dia mendapatkan 4 tersangka yang diduga. Sebagai pelaku pembunuhan tersebut, 2 tersangka awal ternyata bukan orang yang dicari dan berakhir dalam kondisi sekarat setelah dihajar habis oleh So-yoon. Akhirnya, So-yoon sampai pada tersangka ketiga, seorang pria bernama Kyung-chul atau Choi Min-sik. Kyung-chul memang adalah pembunuh Jo-yoon yang sebenarnya. Kyung-chul sesungguhnya adalah seorang psikopat berbahaya yang menggemari aksi pembunuhan sebagai reaksi semata. Dengan ganas, dia telah membunuh belasan korban dari wanita hingga anak-anak dengan cara-cara yang tak terbayangkan. Dari kekerasan seksual hingga tindakan mutilasi, Kyung-chul tidak pernah tanggung-tanggung dalam mengeksekusi semua korbannya. Mungkin sudah nasib Kyung-chul sebagai pembunuh berantai yang tak pandang mata memilih korban. Jo-yoon yang baru ia bunuh adalah putri mantan kepala polisi. Dan calon suaminya So-yoon adalah seorang agen rahasia. Setelah melakukan penyelidikan di rumah Kyung-chul, So-yoon mendapati perhiasan dan pakaian dalam yang dia ambil dari para korbannya, dan penemuan cincin tunangan Jo-yoon yang membuktikan bahwa Kyung-chul memang pembunuhnya. So-yoon menempatkan alat pelacak di bus sekolah, mengikuti dan menyerang Kyung-chul ketika melakukan pelecehan terhadap korban barunya, dan juga mengalahkannya. Setelah pertemuan pertama, mereka yang berakhir dengan perkelahian brutal yang dia menangkan.
Soyun meminumkan sebuah kapsul pemancar NIS yang berisikan alat pelacak, sehingga alat itu tertanam dalam tubuh Kyung Chul. Hal itu membuat segala gerak-geriknya terus diawasi dan didengar Soyun. Maka dimulailah aksi balas dendam lanjutan dari Soyun yang berusaha memberikan rasa sakit dan teror sedikit demi sedikit terhadap sang pembunuh sadis. Setelah Kyung Chul sadar, ia memanggil taksi. Dalam perjalanan, Kyung Chul menyadari dua pria dalam taksi merupakan penjahat dan berusaha merampoknya. Dia menikam pria tersebut hingga mati. Usai mendapati sopir taksi sebenarnya di dalam bagasi, Kyung Chul membuang ketiganya sebelum pergi menuju pusat medis, di mana dia berusaha melakukan kekerasan seksual pada perawat, Song Yi. Soyun pun datang menolong Song Yi. Kyung Chul pergi menuju rumah temannya Taeju, pembunuh kanibal. Usai menjelaskan situasi, Taeju menyatakan siapapun yang mengejarnya merupakan orang yang berhubungan dengan salah satu korban darinya. Soyun tiba melumpuhkan ketiga pembunuh itu. Keesokan harinya, Taejo dan Sejong ditemukan polisi dan dikirim menuju rumah sakit. Bawahan terpercaya Soyun memastikan dia dan Kyung Chul dikirim menuju area medis pribadi yang jauh dari polisi. Kyung Chul yang hampir tak sadar mendengar mereka berbicara mengenai alat pelacak dalam diri Kyung Chul. Kyung Chul mengejek Soyun melalui alat pelacak. Kini ia tahu siapa Soyun sebenarnya. Kyung Chul menyerang apoteker ketika mencari obat, memaksa Soyun bergegas membantu korban. Kyung Chul memanfaatkan waktu tersebut untuk membuang air besar dan mengeluarkan alat pelacak tersebut. Soyun menginterogasi Taejo dan mengetahui Kyung Chul mengejar ayah Joyun, yaitu Jang, dan saudarinya yaitu Seyun. Soyun terlambat menghentikan Kyung Chul, di mana dia telah membutakan Jang dan memutilasi Seyun, adik dari kekasihnya. Soyun pun menculik Kyung Chul sebelum dia menyerahkan dirinya ke polisi. Soyun menyaksikan sebelum memasang alat untuk memancung kepala Kyung Chul, yaitu dipicu saat orang tua dan putranya datang mengunjungi Kyung Chul, lalu membuka pintu ke ruangan dan otomatis kepalanya terpenggal. Karena meletakkan alat pelacak di dekatnya, Soyun mendengar kematian Kyung Chul dan reaksi keluarganya pada mayatnya yang terpenggal itu.